Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, hari ini di pertandingan terakhir Liga Inggris, tadi tidak ada live commentary karena gue hadir secara langsung di The Kuip Feyenoord Stadion di pertandingan terakhir dari Feyenoord, sekaligus juga perpisahan dari seorang Arne Slot yang sudah jelas ya, sudah resmi menurut gue, dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano kalau tidak salah ya, dan Arne Slot juga sudah mengkonfirmasi kalau dia akan menuju Anfield musim depan, dia akan ke Liverpool, dia akan ke Liga Inggris. Ini menarik, ada dua pelatih Belanda ya, Erik ten Hag yang kita juga belum tahu apakah musim depan masih akan berada di Manchester United atau tidak, dan juga Arne Slot yang akan melatih ke Liverpool. Ada beberapa pertanyaan di Twitter utamanya ya, bagaimana gue melihat Arne Slot. Seperti Sobat Football United ketahui, di Belanda sini, di era divisi, gue adalah fans dari Feyenoord. Gue mengikuti perkembangannya, gue menonton pertandingannya, baik itu di televisi ataupun juga secara langsung di stadion. Beberapa kali gue hadir, dan tentu saja Arne Slot gue sangat ikuti kiprahnya, bahkan jauh sebelum di Feyenoord ketika masih di AZ Alkmaar. Bagaimana gue melihat Arne Slot di Belanda? Gue melihat Arne Slot merupakan salah satu pelatih luar biasa, pelatih genius, pelatih yang bisa menunjukkan kapasitasnya yang sangat baik ya. Dimulai dari AZ, dia memberikan fundamental sepak bola yang bagus di AZ Alkmaar, sehingga penerusnya bisa juga melanjutkan hal tersebut. Bahkan di musim yang pada saat itu dihentikan karena Covid ya, AZ ini memberikan persaingan kepada raksasa Belanda, Ajax Amsterdam pada saat itu. Dan ini juga membuktikan kompetensi dari seorang Arne Slot ini tidak main-main ya. Dia memang memiliki kompetensi yang bagus juga. Dan puncaknya adalah ketika dia pindah ke Feyenoord, tepatnya musim lalu, musim 2022-2023, di mana Feyenoord ini dibawa finish di peringkat ke-1, artinya menjadi juara era divisi. Tentu saja hal ini tidak terjadi musim sebelumnya, karena pada saat itu Erik ten Hag masih bersama Ajax Amsterdam. Rekor pertemuan antara keduanya juga cukup menarik ya. Dan ketika Erik ten Hag masih berada di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag menurut gue dengan keadaan pada saat itu memberikan atau bisa membawa Ajax ini memang betul-betul mendominasi Liga era divisi Belanda dalam jangka waktu yang cukup lumayan, dan bahkan juga kiprahnya di Eropa. Bagaimana dengan Arne Slot di Feyenoord pun juga demikian. Dia berhasil memberikan gelar juara Liga Belanda kepada Feyenoord, dan musim ini ditutup dengan juara KNVB Beker Cup. Dia juga sempat membawa Feyenoord ini ke final Conference League. Ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk klub seukuran Feyenoord. Jadi memang pencapaian dari Arne Slot ini luar biasa lah menurut gue ya di Feyenoord. Hanya saja memang ketika tawaran besar ini datang dari Liverpool, by the way, angka transfernya ini adalah rekor angka transfer tertinggi pelatih Belanda keluar Belanda ya, yang sekarang ini dipegang oleh Arne Slot. Pertanyaannya, akankah dia sukses di Liverpool? Begini, Arne Slot dan juga Erik ten Hag di periodenya ketika berada di Liga Belanda sama-sama pelatih yang luar biasa menurut gue, dengan pencapaiannya dengan klubnya masing-masing. Erik ten Hag dengan FC Utrecht bisa membawa FC Utrecht ke posisi yang juga lebih tinggi. Arne Slot dengan AZ Alkmaar pun juga demikian. Ketika Erik ten Hag ke Ajax Amsterdam, luar biasa, mendominasi, gelar, dan juga langkah di Eropa. Arne Slot pun juga demikian, gelar, lalu juga bisa memperagakan sepak bola yang bagus, yang membuat Feyenoord ini memperagakan sepak bola yang bagus juga. Dan di Eropa, final Conference League itu tadi. Tapi ada yang membedakan menurut gue. Ketika Erik ten Hag pindah ke Manchester United, manajemen Manchester United ini jauh dari Ajax Amsterdam. Di Ajax Amsterdam segalanya terstruktur, teratur, solid. Bagaimana duonya dengan Mark Overmars, trionya dengan Edwin van der Sar, ini sangat-sangat bagus sekali ya sinerginya. Dan juga dengan tim-tim lain di Ajax ya, posisi-posisi lain di Ajax, sehingga Erik ten Hag bisa nyaman bekerja dan akhirnya bisa memberikan kualitas yang juga tinggi di sepak bola dan berujung hasil. Bagaimana dengan Arne Slot? Juga demikian. Di Feyenoord dia memiliki struktur yang bagus. Scouting dari Feyenoord ini luar biasa. Feyenoord ini sangat rajin ya mengambil pemain-pemain muda dari banyak negara
untuk ada yang dipinjamkan ya, ada yang memang diinvestasikan sehingga nanti akan dijual setelah beberapa musim dengan angka yang lebih tinggi lagi. Ya, Feyenoord memang tim produsen, klub produsen, bukan klub seperti kayak Manchester United atau kayak Chelsea ataupun kayak klub-klub besar Eropa lah yang memang lebih membeli pemain. Feyenoord tidak demikian, dan Arne Slot ini bisa mengolah pemain-pemain tersebut dengan baik. Artinya apa? Ada kerjasama dengan tim scouting yang bagus, ada kerjasama juga tim manajemen yang bagus, sehingga ketika ada pemain bagus atau pemain yang sudah diorbitkan itu dilepas, bisa dicari gantinya yang sesuai dengan keinginan pelatih. Lalu juga ketika ada pemain pinjaman yang hadir, ini juga bisa dimaksimalkan dengan bagus karena ada supporting tim yang juga luar biasa terjadi di Feyenoord. Dan gua melihat Liverpool ini memiliki struktur yang jauh lebih bagus dibanding ketika Erik ten Hag ke Manchester United. Sehingga dari situ gue berpikir Arne Slot punya peluang ya, dia akan bisa sukses di Liverpool. Menurut gue demikian. Tinggal ya bagaimana dia beradaptasi secara individu terhadap klub, kepada manajemen, kepada pemain. Ini juga penting. Karena apa? Negara yang berbeda, liga yang berbeda, kultur yang berbeda juga. Arne Slot memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus ya, dan menurut gue bukan jauh tapi ya lebih bagus lah dibanding dengan Erik ten Hag dari cara dia berbicara ya. Di mana juga di Feyenoord banyak sekali pemain-pemain asing juga yang mungkin tidak bisa berbahasa Belanda. Dan ini merupakan sebuah modal yang cukup bagus. Arne Slot menurut gue selama karir kepelatihan dan juga karir pemain, kalau gue salah tolong dikoreksi ya, nampaknya tidak pernah keluar Belanda. Tapi dia juga bisa menurut gue mengadaptasi sepak bola yang dari luar Belanda gitu ya. Sehingga ya itu tadi salah satu poinnya adalah bisa membawa Feyenoord ini melangkah jauh di Conference League dan juga di kompetisi Eropa yang diikutinya. Sehingga balik lagi, akankah dia sukses kali? Menurut gue peluang itu terbuka lebar. Kuncinya ada di struktur. Struktur Liverpool gue lihat lebih suportif ya, lebih rapi juga. Dan ini merupakan modal yang berharga. Menarik juga tentunya saja nanti dinantikan kalau memang Erik ten Hag masih akan berada di Manchester United musim depan ya. Ketika memang manajemen sudah lebih rapi dan mereka berdua bertemu, ini akan seperti apa? Satu di Liverpool, satu di Manchester United. Ini seperti mengulang sebenarnya apa yang terjadi di era divisi, di mana satu menjadi pelatih di Ajax, yang lainnya melatih di Feyenoord, di mana dua klub ini merupakan musuh bebuyutan, rival utama di Belanda. Sama dengan Liverpool dan juga Manchester United, dua-duanya ini adalah musuh bebuyutan ya kan, artinya rival utama kultur sepak bola di Inggris. Cukup meriah tadi pertandingan terakhir, Feyenoord bisa menang besar, dan ada juga perpisahan tentu saja dengan Arne Slot. Sebagai fans Feyenoord, ya ini bukan sesuatu yang artinya menyenangkan ya, karena gue mengikuti betul setelah sukses dengan Giovanni van Bronckhorst, juara Liga Belanda ya kan, KNVB Beker Cup juga, Feyenoord melalui masa-masa sulit untuk bisa mencari pelatih baru sampai didapatkannya seorang Arne Slot yang pada saat itu juga ada dramanya tersendiri, pindah dari AZ Alkmaar, dan sekarang tentu saja Feyenoord harus mencari gantinya. Ada beberapa calon yang disebutkan ya, termasuk juga Nuri Sahin dan nama-nama lain yang masih sedang diproses. Ya gue hanya ingin mengucapkan ya bedang Arne Slot. Terima kasih Arne Slot karena memberikan gelar juara, memberikan kebahagiaan juga sebagai fans Feyenoord juga. Tapi di sisi lain gue juga menantikan nih rival persaingan dengan Manchester United musim depan akan seperti apa. Gue sebagai fans Manchester United tentu saja kali ini akan berseberangan ya dengan Arne Slot. Gue berharap Manchester United tetap ya bisa meraih hasil yang lebih bagus ya. Walaupun Arne Slot ini akan menjadi pelatih dari Liverpool, menurut gue itu normal. Kurang lebih demikian. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United yang terutama yang mengikuti Liga Belanda ya, ataupun juga mungkin ada yang mengikuti dan juga fans Liverpool, bisa drop di kolom komen apakah memiliki optimisme dengan Arne Slot. Jurgen Klopp pelatih luar biasa menurut gue, salah satu favorit gue, harus gue akui ya, Jurgen Klopp ini. Apakah Arne Slot tipe permainannya sama dengan Jurgen Klopp? Gue melihat di sisi lain ada beberapa kesamaan. Artinya Arne Slot juga dari sisi permainan ini menginginkan permainan yang dinamis, permainan yang dominan, permainan yang juga menyerang, yang atraktif juga. Dan ini yang diperagakan di Feyenoord. Dengan elemen-elemen pemain yang dia miliki, dia mampu
membuat itu terjadi di Feyenoord. Permainan yang atraktif, menyerang. Dan ini juga menurut gue sebenarnya Liverpool sudah memiliki modal dari permainan Jurgen Klopp, artinya pressing tinggi, ya kan, gegen pressing, fisik juga sudah tertempa dengan hal tersebut. Mungkin hanya tinggal disesuaikan saja dengan gaya permainan dari Arne Slot. Dan ini merupakan hal yang berbeda yang dihadapi Erik ten Hag di Manchester United, di mana gaya permainan Manchester United ini kan sebelumnya tidak begitu mengarah ke permainan yang atraktif, ya kan, aktif, lalu juga dinamis, konsisten, banyak bergerak, tidak demikian, sehingga memang fisik ini menjadi salah satu hal yang fundamental yang diperbaiki dulu di Manchester United. Dan menurut gue ini yang agak berbeda dengan Liverpool, di mana mereka sudah memiliki hal tersebut menurut gue secara ringan amatiran dari gaya permainan Jurgen Klopp. Ya, kurang lebih demikian. Sekali lagi, ada pendapat yang berbeda ataupun juga hal-hal lainnya, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.